Siapa sebenarnya yang salah, Baim Wong atau Paula? Netizen terbelah menjadi dua. Dan benarkah kata sebagian besar netizen mengatakan kalau suaminya itu benar, istri nggak akan mungkin selingkuh? Yuk kita akan lihat fakta-faktanya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Betul atau enggak sih? Coba tulis komentar kalian di bawah sini. Kalau suaminya benar, istri itu nggak akan pernah selingkuh. Kalau suaminya memberikan apa yang dijanjikan, memberikan kedamaian di rumah, dan nggak macem-macem, istri itu sebenarnya nggak minta banyak. Dan selingkuh biasanya dilakukan oleh istri-istri yang dizolimi atau diperlakukan dengan tidak baik dalam rumah tangga. Saya kasih 3 detik untuk menulis unek-unek kalian di bawah sini. 1, 2, 3. Kalau saya bilang benar atau salah, itu salah. Karena sebenarnya itu termasuk dalam logical fallacy atau sesat berpikir. Dan ada 24 jenis sesat berpikir. Tapi yang ini masuknya ke kategori hasty generalization atau over generalization. Terlalu menggeneralisir. Betul nggak ya? Tidak semua hal itu terjadi dengan demikian. Kalau suaminya nggak benar, istri pasti selingkuh? Ya nggak. Kalau suaminya nggak benar, istri ada yang minta pisah, ada yang ngebenerin suaminya, ada yang macam-macam. Apakah jika istri selingkuh karena suami tidak benar? Enggak, ada suami yang benar, istri juga selingkuh, itu juga ada. Maka ini semua sebenarnya tidak boleh berpikir dengan semudah itu tadi. Tapi kita harus mencoba untuk mengerti dan mengetahui duduk permasalahannya. Dan dalam hal ini tentu saja kita nggak akan pernah tahu sebelum keduanya memang akhirnya membongkar ini. Dan kalau nggak pernah tahu, mendingan kalian menjaga komentar kalian di sosial media. Jangan sok tahu dan seperti orang yang banyak tahu. Lalu apa yang harus dilakukan dalam hal ini? Terutama dalam hubungan Baim Wong dan Paula. Saya melis beberapa hal yang saya lihat dari kartu-kartu saya. Dan saya melihat bahwa sebenarnya yang terbaik di sini adalah menemui seorang mediator. Apakah dia adalah seorang profesional, ataukah mereka pemuka agama, yang penting dipercaya oleh kedua belah pihak untuk bisa mendengarkan secara objektif. Dan ini juga bisa kalian langsungkan. Seperti orang-orang yang bertanya kepada saya dalam ramalan, klien-klien saya mengatakan bagaimana cara saya yang ingin berpisah dengan suami saya. Atau suami saya ingin berpisah dari saya, sedangkan saya nggak mau, gimana caranya agar tetap bisa bersama. Kalau kalian memang tidak bisa saling berkomunikasi, bahkan kadang-kadang seorang wanita kalau sudah benci, jangankan berdekatan, melihat saja pun kayak nggak mau. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini ada baiknya kalian mencari seorang yang akan bisa memediasi, dan dari sini mungkin komunikasinya bisa mulai terbangun. Jika ternyata hal tersebut tidak bisa dilakukan, ada baiknya kalian bisa pergi ke psikolog atau konsultan pernikahan. Ya, pekerjaan itu ada kok. Dan kalian nggak harus gila atau sakit jiwa untuk pergi ke psikolog. Ini adalah seseorang yang memang secara profesional akan membantu kalian melewati semua permasalahan mental yang kita hadapi. Dan semua orang termasuk saya sebenarnya pasti punya. Tapi bila sudah tidak tertolong, ada baiknya kalian menggunakan jasa profesional ini yang ya ada yang mulai dari affordable hingga yang paling ya eksklusif sekalipun. Tapi dalam hal ini dan berbicara tentang salah dan benar, sebenarnya kita seakan-akan ini melihat rasa bersalah Paula saat dia terlihat lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, mengenakan hijab, dan dia juga terlihat tidak terlalu banyak berkomentar. Tapi untuk mengetahui salah dan benar secara langsung dan apakah dugaan dari tuduhan tersebut memang benar adanya, sebaiknya kita nantikan apa yang dikatakan, apa yang akan disampaikan oleh Paula Verhoeven atau penasihat hukumnya nanti. Tapi apapun itu untuk sekarang, sebaiknya memang mereka berdua ini dipisahkan dulu, tidak dipertemukan. Karena saya melihat bahwa Baim Wong sesuai kartu saya, ini terlihat masih sangat emosional dan dia belum bisa mungkin berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Seperti yang diakui, dia masih atau pernah memberikan sebuah kesempatan, tapi ternyata kesempatan tersebut masih tidak dipenuhi dengan baik dan Paula dianggap di sini masih melakukan sesuatu yang tidak disukainya ini tadi. Dan untuk itu, saya pikir mereka berdua sebaiknya tidak bertemu karena masih akan tetap sulit untuk mencari alasan mereka bisa terus bersama. Di sini juga malah mengarah kepada pertanyaan tentang hak asuh anak nanti akan dipegang oleh siapa. Yang saya pikir ini sesuatu yang tidak konstruktif
untuk hubungan mereka berdua. Meskipun saya melihat di konten saya sebelumnya, mereka berdua ini sangat besar kemungkinannya untuk rujuk, tapi sepertinya perpisahan yang sekarang ini memang harus terjadi. Dan untuk itu, karena Baim Wong di sini sudah kadung mengatakan bahwa tuduhan perselingkuhan tersebut terjadi, maka sebaiknya memang ada sebuah klarifikasi, walaupun tanpa menyebutkan siapa yang dituduhkan. Apakah memang hal tersebut adalah sesuatu yang memang terjadi atau tidak, ini terserah untuk Paula. Tetapi di sini sepertinya memang harus ada konklusi dari tuduhan ini tadi. Yang walaupun di sini saya sebenarnya kurang setuju. Tuduhan yang sangat pribadi dan private seperti ini dilayangkan dalam sebuah konferensi pers yang mengundang wartawan. Yang seharusnya kalau ditanya di sini, saya menyarankan ya Baim Wong meminta pengacara atau penasihat hukumnya saja yang mewakili menyampaikan hal tersebut tadi. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan untuk publik yang terbelah menjadi dua, saya pikir stoplah untuk mencari-cari video di masa lalu, mencoba menyalahkan salah satu di antara kedua orang ini tadi. Ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh mereka berdua. Dan belum tentu jika kita ada dalam sepatu atau kondisi mereka, kita akan bisa lebih bijaksana dari apa yang mereka pilih hari ini. Sangat miris dan menyedihkan saat Paula datang ke ulang tahun anaknya ini tadi dan mendapati ulang tahunnya sudah selesai. Dan akhirnya dia hanya mengirimkan foto yang hanya akan mungkin bisa dilihat via handphone saja. Apapun itu, saya pikir semoga anak-anak yang masih kecil ini tidak terpisah dari sang ibunda. Karena jika ternyata memang tuduhan yang disampaikan, amit-amit ini ternyata benar sekalipun, saya pikir ini bukan satu hal yang terus kemudian akan berefek ke kemampuannya untuk membesarkan kedua anak ini tadi. Dan kembali lagi, jika memang benar adanya, maka sebaiknya pun di luar hukum dan apapun yang terjadi, mungkin kita harus tahu penyebab dari hal ini sebenarnya apa. Jika ternyata penyebab itu terjadi secara eksternal, bahkan mungkin disebabkan oleh sang suami, maka mungkin ini akan jadi diskusi yang jauh berbeda. Tetapi jika ternyata memang ada sebuah kondisi mental yang menyebabkan hal ini terjadi, pertimbangan untuk jatuhnya hak pengasuhan anak harus mengikuti pertimbangan tersebut, dan tentu saja ini harus melalui asesmen orang-orang yang profesional di bidangnya seperti psikolog atau penegak hukum yang memang sudah berpengalaman menangani kasus yang serupa. Mari kita doakan agar apa yang saya lihat ke depannya nanti saat mereka ini rujuk kembali, itu memang bisa terjadi dan bisa terjadi sebelum kedua anak ini tadi menginjak masa dewasanya. Semoga kalian semua yang mengalami hal yang serupa bisa melalui ini semua dengan keputusan yang terbaik buat keluarga kalian. Dan jika kalian butuhkan bantuan, silakan hubungi nomor di bawah sini. Saya akan bukakan kartu dan kita akan coba lihatkan jalan yang terbaik yang mungkin bisa kalian tempuh nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.